Hai, terima kasih sudah memilih materi pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan seputar materi, bisa langsung komen atau dapat daftar bimbel melalui contact person yang ada di Instagram ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Let's educate in integrity and enjoy learning. Nah, sebelum kita belajar tentang konsep market, itu kita pelajari dulu lagi tentang yang namanya konsep laba. Nah, laba itu kan ada dua. Laba itu kan terdiri dari dua. Ada laba economic profit, ada accounting profit. Economic profit, ada yang namanya accounting profit. Ada yang ingat nggak, Selin sama Alda, bedanya economic profit sama accounting profit? Gimana, ingat nggak? Apa bedanya economic profit sama accounting profit? Kalau economic profit dikurangi implisit sama eksplisit. Oke, thank you. Good, Selin. Betul. Total revenue dikurangi explicit cost dikurangi sama yang namanya implicit cost. Implicit cost. Sip. Kalau accounting profit, total revenue cuman dikurangi sama explicit cost aja. Kalau diingat-ingat lagi, apa itu explicit cost, apa itu implicit cost? Explicit cost ini yang benar-benar biaya yang benar-benar dikeluarkan. Jadi kita betul-betul keluar uangnya, gitu. Kalau misalkan yang implisit itu adalah peluang yang hilang, kesempatan yang hilang. Itu kan betul-betul sebetulnya nggak benar-benar kita ngeluarin biaya, tapi ada kesempatan yang hilang. Nah, itu namanya implicit cost. Kalau economic profit itu dikurangi sama explicit dan dikurangi sama implicit cost. Implicit cost itu nama lainnya adalah normal profit atau laba normal. Nah, di mikroekonomi kita kan selalu belajar sama yang namanya economic profit. Jadi kalau kita bicara soal laba, yang kita bicarakan sekarang itu economic profitnya. Total revenue selain dikurangi explicit cost juga udah dikurangin sama implicit cost. Kayak gitu. Nah, pasar itu kan konsepnya ada 3. Dia bisa rugi, dia bisa untung, atau dia bisa BEP. BEP itu apa? BEP itu adalah kondisi yang artinya break even point, tidak untung, tidak rugi. Pas, impas. Even point itu adalah titik impas. Titik impas. Jadi posisi ini dia nggak untung, nggak rugi. Nah, bahas dulu yang pertama, itu tentang loss. Kalau perusahaan loss, tandanya adalah total revenue-nya lebih kecil daripada total cost. Setuju ya? Pendapatannya, jumlah pendapatan, itu lebih kecil daripada total biaya. Otomatis ini total biayanya adalah implisit sama eksplisit ya. Jadi besar biayanya. Nah, kalau besar biayanya otomatis kita ngalamin yang namanya kerugian. Nah, makanya nilai economic profit-nya dia negatif. Economic profit-nya nilainya negatif. Gitu. Kalau misalkan laba normal, itu kondisinya adalah dia kondisi BEP. Nama lainnya BEP. Nah, itu ketika apa? Ketika total revenue itu sama kayak total cost. Jadi pendapatan kita itu sama dengan biaya yang kita keluarkan. Istilahnya kita nggak untung, tapi kita nggak rugi juga. Istilahnya PO. Nah, makanya economic profitnya 0. Nah, kenapa sih dia kok disebut kalau misalkan dia laba normal itu disebut BEP? Ingat ya, kalau misalkan total cost itu terdiri dari yang namanya eksplisit sama yang namanya implisit. Nah, implicit cost itu kan nama lainnya normal profit. Jadi sebetulnya di kondisi dia BEP itu dia dapat cuma normal profit aja. Kayak gitu. Tapi nggak dapat abnormal profit atau nggak dapat laba abnormal. Jadi kalau accounting profit itu dia adalah namanya laba supernormal
sorry. Di sini. Kalau dia punya economic profit itu dia punya yang namanya laba abnormal atau laba supernormal atau supernormal profit, itu sama semua. Profit. Jadi ceritanya kalau di BEP dia itu cuman punya normal profit aja, tapi dia nggak punya supernormal profit, cuman ada normal profitnya aja gitu. Makanya nilai profitnya dia 0. Nah kalau laba abnormal ini yang tadi kita bicarakan, kalau misalkan dia punya economic profit. Jadi istilahnya apa? Di luar laba normal atau di luar BEP tadi, di luar laba normal, dia ada laba lebih lagi atau ada laba abnormal. Jadi total revenue-nya dia tuh nggak cuma nutup di explicit cost dan implicit cost aja, tapi lebih dari itu. Total revenue-nya lebih besar daripada biayanya. Pendapatan kita lebih besar daripada biayanya. Kalau pendapatan kita lebih besar, otomatis kita bisa katakan kalau misalkan kita untung. Makanya nilai profitnya adalah positif. Kayak gitu. Nah, ada yang namanya kondisi posisi equilibrium. Itu ketika konsepnya yang paling penting di sini itu adalah MR sama dengan MC. Ini rule-nya. Ini aturannya. Posisi keseimbangan buat perusahaan itu produksi sampai titik mana sih? Titik optimalnya. Itu ketika MR sama dengan MC atau kondisi keseimbangan. Atau kondisi yang paling menguntungkan buat perusahaan itu ketika MR sama dengan MC. Nah, MR sama dengan MC itu berlaku baik dia loss, baik dia BEP, atau baik dia laba abnormal. Jadi misalnya ya, perusahaan itu lagi ngalamin yang namanya loss. Nah, kita kan sebisa mungkin buat mengurangi loss itu seminimal mungkin kan. Kalau misalkan kita harus rugi, ya udah kita kecilkan ruginya seminimal mungkin. Nah, cara kita mengecilkan ruginya seminimal mungkin itu kita akan masuk di MR sama dengan MC. Kayak gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan kita lagi kondisi BEP. Nah, kita lihatnya gimana sih? Ya tetap yang paling menguntungkan untuk BEP itu adalah kondisi MR sama dengan MC. Bisa jadi kalau nggak kondisi MR sama MC mungkin jadinya bukan BEP, tapi jadinya rugi. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita laba, ceritanya kita laba nih. Kita laba, dan kalau kita laba atau kita untung, kita pasti pengen untung yang paling maksimal kan? Nah, kalau misalkan kita pengen untung yang paling maksimal atau kita memaksimalkan laba, itu juga MR sama dengan MC. Jadi konsepnya itu ya, posisi keseimbangan itu ketika MR sama dengan MC, apapun kondisinya, baik loss, laba normal atau BEP, ataupun laba abnormal, itu carilah titik ketika MR sama dengan MC. MR sama dengan MC itu berarti ketika MR dan MC itu saling berpotongan. Gitu. Nah, ini rumus cara cari total profit. Biasanya total revenue dikurangi total cost. Nah, total revenue itu kan sebetulnya AR dikalikan Q kan. Kalau total cost itu kan sebenarnya AC dikalikan Q, ya kan? Nah, ini kalau dikeluarin, Q-nya dikeluarin, itu dapatnya AR kurangi AC dikalikan sama Q. Terus habis gitu kalau kita cari average profit. Average profit itu adalah profit rata-rata per unit. Ya dapatnya ya AR kurangi AC. Kalau marginal profit itu adalah tambahan profit ketika produksi satu unit tambahan. Seperti namanya, makanya MR kurangi MC gitu. Nah, kalau misalkan rumus lain dari total profit juga ini ya. Ini juga rumus lain dari total profit. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa MR itu apa?
Mungkin buat teman-teman yang lupa, MR itu adalah tambahan pendapatan ketika revenue, ketika produksi 1 unit tambahan, MJ itu ketika apa? MJ itu tambahan cost ketika produksi 1 unit. Ini unit output ya, output tambahan gitu. Nah, ini sekilas tentang konsep laba. Jadi kayak review-review sedikit tentang konsep laba. Sampai sini masih aman dulu nggak? Atau ada yang perlu direview ulang dari materi-materi sebelumnya tentang MRMJ? Selin sama Alda. Aman kah? Oke, Selin aman. Alda gimana? Oke, thank you Alda. Kita lanjut ya. Oke, Selin juga oke. Oke, kita lanjut. Dalam materi ini kita belajar pasar persaingan sempurna. Kita belajar dulu tentang karakteristiknya. Jadi, kalau misalkan di ekonomi mikro itu disebut sebagai perusahaan atau disebut sebagai individual firm, itu akan berbeda dengan yang namanya pasar atau industri atau yang nama lainnya market. Itu dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Kalau misalkan perusahaan, itu kita bicara tentang satu individu perusahaan, satu perusahaan doang, gitu. Tapi kalau misalkan market atau pasar atau industri, itu udah terdiri dari perusahaan-perusahaan. Jadi ini perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, perusahaan 4, digabung itu akan membentuk yang namanya pasar atau membentuk namanya industri, kayak gitu. Jadi kalau bicara soal perusahaan, kita bicara soal satu perusahaan aja. Kalau bicara soal pasar, itu kita bicara soal pasar keseluruhan. Nah, makanya term atau istilah perusahaan sama pasar itu adalah hal yang berbeda. Ini tidak sama. Nah, dalam pasar persaingan sempurna terdapat sangat banyak perusahaan dengan tipe produk yang homogen. Dari sini bisa dilihat kalau misalkan ada dua karakteristik. Yang pertama banyak perusahaan. Jadi ini ada banyak firm. Istilahnya dia maksudnya adalah supply-nya banyak. Atau penjualnya sangat banyak. Sangat banyak. Yang kedua produknya homogen. Maksudnya apa? Produknya itu sama. Produknya dan spesifikasinya itu sama. Jadi contohnya misalnya ya, kalau misalkan ini adalah pasar persaingan sempurna, misalnya jualan beras. Nah, toko A sama toko B sama toko C, D, E sampai Z itu jualan beras, itu beras yang sama, merek sama, spesifikasinya sama, kualitasnya sama. Itu namanya produk yang homogen. Homogen kan artinya sama. Kayak gitu. Nah, apa sih bedanya pasar persaingan sempurna kalau dibandingin sama monopolistik, oligopoli, sama monopoli? Mungkin teman-teman pasti udah paham, tapi nggak kita review. Kita hari ini fokus ke yang pasar persaingan sempurna ya. Persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, itu jumlah penjualnya, ini jumlahnya adalah jumlah penjualnya itu sangat banyak. Nah, kalau misalkan monopolistik itu banyak, tapi nggak sebanyak pasar persaingan sempurna. Balik lagi kalau ke oligopoli itu sedikit atau biasa disebut beberapa atau few firms. Makanya disebutnya few firms. Nah, kalau monopoli malah cuman hanya satu. Jadi kalau bisa dilihat dari kiri ke kanan, itu jumlah penjualnya makin sedikit. Tapi di sisi lain, kontrol atas harganya, atas harga akan makin tinggi. Kok bisa gitu?
Contoh gini, kalau misalkan pasar persaingan sempurna itu kan yang jualan banyak. Kalau misalnya ceritanya nih, penjual A naikin harga, ya kita nggak mau lah beli di penjual A. Kenapa? Bisa dong beli di penjual B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, makanya penjual A itu istilahnya dia nggak punya kontrol atas harga. Dia nggak bisa otak-atik harga semaunya dia. Makanya dia disebut nggak punya kontrol harga atau disebut sebagai price taker. Price taker tuh istilahnya dia nggak punya kontrol atas harga atau dia hanya mengikuti harga yang ada di pasar. Mengikuti harga yang ada di pasar gitu. Sedangkan kalau misalkan semakin ke kanan, itu kan yang jualan semakin sedikit. Nah, kalau misalkan yang jual semakin sedikit, istilahnya kita nggak punya banyak pilihan. Gitu tuh. Kita nggak punya banyak pilihan. Misalnya di monopoli. Di monopoli ini dia aja yang jualan satu-satunya. Jadi kadang meskipun harganya naik, kita kayak ngerasa, ya mau gimana lagi, tetap beli. Soalnya cuma dia penjual satu-satunya. Kayak gitu. Itulah kenapa kontrol atas harganya semakin tinggi kalau penjualnya semakin sedikit. Terus balik lagi ke tipe produknya. Kalau pasar persaingan sempurna itu homogen atau sama semua spesifikasinya. Kalau monopolistik itu dia terdiferensiasi atau mungkin ada yang unik. Apa sih yang berbeda? Oh mungkin khasnya, khas dari rasanya, khas dari bumbunya. Yang berbeda yang membedakan dia sama yang lainnya. Kalau oligopoli juga ada standar, ada yang terdiferensiasi. Nah, yang terdiferensiasi ini apa sih yang berbeda dari yang lainnya? Yang terdiferensiasi ya contohnya adalah Tesla. Dia menciptakan mobil listrik yang berbeda sama mobil-mobil lainnya. Punya keunikannya sendiri, kayak gitu. Kalau yang standar contohnya apa? Avanza sama Xenia. Kan modelnya mirip, kayak gitu. Lalu kalau misalkan monopoli itu betul-betul unik, nggak ada substitusinya. Substitusi itu kalau diinget-inget namanya lainnya adalah pengganti. Nggak ada penggantinya. Ya gimana caranya digantiin? Kan dia memang satu-satunya. Nah kalau misalkan satu-satunya berarti dia memang unik dan nggak bisa digantikan. Asik. Kayak gitu. Nah bicara soal keluar masuk. Keluar masuk ini apa? Keluar masuk pasar. Kalau misalkan di pasar persaingan sempurna, itu karena banyak penjualnya, itu sangat mudah. Kita mau masuk ke pasar itu, atau kita mau keluar dari pasar itu tuh nggak ada hambatannya. BTW, hambatan ini namanya barriers to entry. Barriers to entry. Jadi nama lainnya hambatan itu adalah barriers to entry. Kalau ditanya ciri-ciri pasar persaingan sempurna, tidak ada barriers to entry, itu jawabannya. Kalau monopolistik cukup mudah, tapi nggak semudah pasar persaingan sempurna. Kalau oligopoli itu ada hambatan yang signifikan. Maksudnya gimana? Contoh aja deh. Kalau misalkan kita mau masuk ke industri otomotif, kita mau jualan mobil, nggak segampang itu kan. Ada hambatan masuk yang sangat besar. Hambatannya apa ya? Hambatan modal, kayak gitu-gitu. Kan butuh modal yang sangat besar dan itu nggak gampang. Kita juga butuh mesin, kita juga butuh banyak hal buat masuk ke industri otomotif. Buat kita jualan mobil, kita mau jualan mobil aja loh. Kita butuh, pertama butuh modal yang besar, kedua kita butuh tenaga kerja, ketiga juga kita butuh mesin. Kayak gitu. Ada hambatan yang sangat signifikan. Nah, sedangkan kalau monopoli malah blocked. Kayak yang satu-satunya dikasih akses pemerintah buat jualan listrik itu ya PLN aja. Biar apa? Tujuannya biar nggak istilahnya disalahgunakan sama pihak-pihak yang kurang berwenang. Persaingannya selain harga apa? Kalau misalkan pasar persaingan sempurna nggak ada persaingan lain selain harga, jadi persaingannya ya menggunakan harga. Siapa yang murah itu yang akan dibeli. Lalu monopolistik itu persaingannya cukup besar, itu berdasarkan merek, promosi, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita tahu misalkan bedanya KFC sama McD itu apa sih? Kalau McD, I'm loving it, promosinya kayak gitu. Atau mereknya Adidas sama Nike, di promosi mereknya gimana? Itu ada persaingan sendiri. Nah kalau oligopoli itu cukup besar dengan diferensiasi produk. Kayak Tesla tadi, kan persaingannya kayak gitu, inovatifnya lebih inovatif mana kayak gitu.
Lalu kalau monopoli itu promosinya dengan relasi publik. Sebetulnya kalaupun dia nggak melakukan promosi, dia juga bisa. Dia nggak bersaing istilahnya. Soalnya apa? Dia satu-satunya. Nah, dia itu cuman kayak untuk membuat relasi publik aja, makanya dia promosi. Gitu. Lalu yang satu-satunya pasar persaingan sempurna ya bentuknya yang ini aja ya, yang kita bahas hari ini, pure competition, nama lainnya. Competition. Kalau dari monopolistik, oligopoli, dan monopoli itu lamanya pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Competition. Nah, itu refresh materi sekaligus review yang dulu-dulu pasti kita pernah belajar. Nah, kita masuk lebih dalam ke karakteristik pasar persaingan sempurna. Kurva yang selama ini kita tahu itu kurva yang ini, ya kan, yang kiri, kurva pasar yang kita tahu. Nah, itu betul berlaku kurva pasar persaingan sempurna untuk permintaan konsumen yang terjadi dihadapi oleh pasar. Nah, ini ada kurva tentang pasar persaingan sempurna. Jadi, ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada pendekatan total. Yang kanan itu adalah pendekatan marginal. Nah, kalau pendekatan total, namanya total, kita lihatnya secara keseluruhan totalnya. Kita lihat dari segi total revenue dan total cost-nya, kayak gitu. Sedangkan sumbu X-nya tetap kuantitasnya, sumbu X kuantitas, sumbu Y-nya itu total, baik total revenue maupun total cost. Jadi dia kayak nunjukin total revenue sama total cost. Yang total revenue yang mana? Total revenue ini yang bagian ini, yang tak kasih merah ini dia yang namanya total revenue. Ini dia total revenue. Kalau total cost itu dia yang hitam, yang bawah ini. Nah, ada berapa jenis titik sih kalau misalkan di total? Itu ada kondisi yang namanya BEP. BEP yang tadi kita bahas. Di sini, ketika TR sama TC-nya itu dia, kalau kelihatan di sini TR sama TC, ya udah nggak apa-apa. TR sama TC di sini, ini kan mereka berpotongan kan? Nah, kondisi ketika TR sama dengan TC berpotongan berarti dia itu cuman dapat normal profitnya aja, atau istilah dia impas, nggak untung nggak rugi, makanya dia disebut sebagai BEP. Di sini juga dia kan berpotongan. Nah, ini juga kondisi ketika perusahaan BEP. Oke. Nah, kondisi perusahaan untung itu ketika total revenue-nya yang merah tadi itu lebih tinggi daripada total cost. Nah, gimana sih cara memaksimalkan profit? Nah, kalau memaksimalkan profit itu kondisinya adalah ketika selisih TR dikurangi TC itu paling besar. Jadi bisa dilihat dari gambar ini, yang ini adalah yang paling besar selisihnya. Kalau yang ini kan cuma segini aja selisihnya, yang ini kan cuma segini aja selisihnya. Nah, yang paling besar itu adalah maksimum economic profit. Profit ekonominya, laba ekonomisnya itu dia paling maksimal. Kan kalau kita bilang kalau misalkan harganya semakin tinggi, otomatis kan semakin jauh kan bedanya antara pendapatan kita sama biayanya. Nah, kalau bedanya jauh, berarti kan semakin untung, kayak gitu. Nah, itu dari pendekatan total. Kalau misalkan pendekatan marginal, itu pendekatannya kita lihat per unit. Per unit, jadi per unit. Ada per rata-rata satu biayanya berapa, itu kan average total cost. Atau ada tambahan biayanya per satu unit berapa sih? Nah, itu MC. Ingat konsep per unit, MR itu sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan demand. MR, P, AR, D itu sama. Nah,
Kondisinya yang kita cari kalau pendekatan marginal itu kalau ketika memaksimalkan profit. Itu kondisinya adalah ketika MR sama dengan MC. Nah, jadi di sini kita lihat MR-nya yang mana? MR-nya kan yang ini. MR-nya kan yang ini. Ya kan? MC-nya yang mana? Oh, MC-nya itu yang ini. Ini kan MC. Nah, MR sama MC berpotongan di mana? Di sini. Nah, inilah kondisi ketika dia memaksimalkan profit. Berarti waktu apa? Waktu dia 9 unit output. Waktu dia produksi 9 unit output. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditanya profitnya itu berapa sih? Ingat, konsep profit itu adalah ketika apa? Ketika price itu lebih besar daripada AC. Ya, ini adalah ketika untung. Ketika harga itu lebih tinggi, harga yang kita jual lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan. Nah, karena price-nya dia di sini, cost-nya dia di sini, berarti kan selisih antara P sama AC-nya ini kan 31, 131 dikurangi 100, kan ada 31. Nah, untung per unitnya itu 31. Nah, sekarang kita lihat dia jualan berapa. Dia jualan dari sini ke sini. Jualan sebesar 9 unit. Berarti 31 dikalikan 9. Ini adalah economic profit-nya. Gitu. Kalau ditanya cost-nya seberapa? Cost-nya ya dari average cost itu ke bawah. Ini. Average cost kan di sini kan. Titik ini kan tadi. Average total cost. Di sini. Berarti ini ke bawah. Kan di average total cost ini ke bawah. Ini total cost gitu. Kalau ditanya total revenue-nya yang mana? Total revenue-nya adalah yang ini, yang biru. Total revenue. Gitu ceritanya. Tapi kok malah jadi kayak coret-coret ya? Nah, itu nanti kita belajar lagi. Tapi konsepnya kayak gitu, cara hitungnya, cara lihatnya itu kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Salin sama Alda sebelum masuk lebih dalam lagi. Ada yang bingung? Salin oke? Alda? Oke kalau gitu. Kita lanjut lagi. Nih, di pasar persaingan sempurna pun itu ada yang namanya short run, ada yang namanya long run. Ingat ya, bedanya kalau misalkan short run, itu dia ada yang namanya input bersifat tetap. Atau dengan kata lain, dia ada yang namanya kapasitas produksinya tetap. Lalu, ciri-ciri lain adalah ada fixed cost. Fixed cost. Sedangkan kalau misalkan dia long run, itu semua input udah variabel, semuanya variabel cost. Nah, selain semuanya variabel, itu perusahaan bisa keluar masuk pasar atau free entry exit industri. Kalau perusahaan ngerasa menguntungkan buat kerja, ya perusahaan bisa masuk ke industri itu. Tapi kalau perusahaan ngerasa rugi aku di sini, makanya perusahaan keluar kayak gitu. Keluar dari industri itu bisa di long run. Kalau di short run nggak bisa, kapasitas produksinya tetap kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke short run. Kalau pertanyaan short run itu adalah berapa harga dan kuantitas yang harus dijual perusahaan agar dapat memperoleh laba maksimal atau kerugian minimum. Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui dua pendekatan. Tadi ada pendekatan total yang kita pelajari, itu ketika selisih TR dan TC terbesar. Itu adalah untuk untung maksimal.
Tapi kalau misalkan ceritanya adalah rugi, ya ketika selisih TC dan TR terkecil untuk meminimalkan biaya minim rugi. Ketika selisih TC sama TR-nya paling kecil, ya jangan sampai selisih TC sama TR-nya paling besar, berarti kan ruginya banyak, ya gitu. Nah, kalau pendekatan marginal itu yang tadi kita pelajari ketika posisinya MR sama dengan MC, posisi keseimbangan. Kayak tadi kita bahas kan kayak gini. Pokoknya konsep yang paling penting itu dua ini sebetulnya, MR sama dengan MC. Kalau misalkan dia untung ketika selisih TR dan TC itu paling besar. Nah, itu udah pasti. Tapi yang rule number one itu MR sama dengan MC. Nah, ini MC. AC. Terus ini adalah P. Ingat ya, kalau P itu sama dengan demand, sama dengan AR, sama dengan MR. Gini kan. Nah, kalau kayak gini kan price-nya di atas biaya rata-rata. Sorry. Kondisi ketika MR sama dengan MC-nya kan di sini. Nah, price-nya kan di atas biaya rata-rata. Biayanya kan AC-nya segini. Tarik ke sini, kita tarik ke kiri. Misalnya price-nya dia 100, average cost-nya dia cuma 70 aja. Berarti kan dia istilahnya ngalamin yang namanya keuntungan. Nah, misalnya di sini produksinya produksi sebesar 10 unit itu. Berarti waktu dia 10 unit itu dia memaksimalkan keuntungan ketika MR sama dengan MC. Waktu price-nya MR-nya itu berpotongan sama MC gitu. Terus kok ditanya, ini berapa berarti keuntungannya? Untungnya adalah 100 dikurangi 70, ini kan 30. Ya, 30 dikalikan sama 10. Berarti untungnya, profitnya 300 gitu. Sebesar ini profitnya. Profit. Gitu. Itu kalau pendekatan marginal. Kalau pendekatan total itu yang tadi, kiri sama kanan. Nih, intinya itu sama kayak yang ini. Tadi cuma ngulang aja. Oke, kita next. Nih, penjelasan lain. Pendekatan total itu adalah ketika selisih total revenue dan total cost terbesar. Ini adalah ketika dia maksimal untungnya. Nah, kita lihat ya. Ini waktu dia quantity sold-nya 9. Nah, kalau diturunin ke kurva profitnya dia, itu profitnya paling gede, itu yang di 9. Kalau dicek, waktu dia outputnya 9, itu dia profitnya yang paling besar, 299. Yang lainnya lebih kecil, 280, 298, 277, 236. Yang lainnya lebih kecil daripada 299. Kalau diinget lagi, cara hitungnya, total fixed cost TFC itu bisa dapat dari apa? Dari AFC dikalikan Q. TVC bisa didapat daripada AVC dikalikan quantity. Total cost itu terdiri dari TFC ditambah TVC, atau bisa juga ATC dikalikan quantity, bisa juga total cost. Nih, 100 tambah 0 sama dengan 100, 100 tambah 90, 190, 100 tambah 170, dapat 270 cost-nya, kayak gitu. Nah, kalau total revenue itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari AR atau price itu dikalikan quantity. Price-nya 131. Makanya ini kan 0 kali 131, 0. 131 kali 1, 131. 131 kali 2 dapat 262. Dikali 3 dapat 393 dan seterusnya. Profit or loss itu didapat dari mana? Didapat dari total revenue dikurangi sama total cost. Total pendapatan dikurangi sama total biaya atau total beban. Kalau nilainya negatif berarti dia loss. Kalau positif berarti artinya dia untung atau profit. Itu dari pendekatan total. Kalau pendekatan marginal nih, posisinya adalah ketika posisi MR sama dengan MC. Itu adalah posisi equilibrium. Jadi pertama kali kalau dilihat kurva yang model kayak gini, selalu cari MR-nya di mana. MR-nya kan di sini. Lanjut cari MC. MC-nya di mana? Oh, MC-nya itu di sini. Yes.
Ya, pokoknya yang modelnya V itu. Nah, terus cari mereka berpotongannya di mana? Di titik ini kan, di titik merah ini. Berarti itu adalah kondisi ketika MR sama dengan MC atau kondisi paling menguntungkan, kayak gitu. Nah, sekarang dilihat, oh, price-nya dia itu kan 131. Kita lihat, cari ke AC-nya. ATC-nya berapa? ATC-nya di bawahnya. Berarti kan dia untung, harganya itu lebih tinggi daripada biayanya. Berarti dia untung. Untungnya sebesar berapa ya? Untungnya sebesar luasan. Gitu. Kalau ditanya dia tuh produksi berapa output sih? Produksi 9 output. Kita lihat waktu 9 dia untungnya yang paling banyak nih, 299 gitu. Nah, ini keuntungan maksimal itu ketika P dan Q ketika MR sama dengan MC. Besar keuntungan itu P dikurangi AC dikalikan Q. P ini kan dikurangi AC itu 131 kurangi 100 kan 31 dikalikan Q. Q-nya kan 9. Jadi kalau misalkan dia untung, itu kondisinya ketika P itu lebih besar daripada AC. Oke, kita lanjut ke yang namanya long run. Nah, di jangka panjang, perusahaan itu dapat memperoleh yang namanya laba normal saja, atau bisa kita katakan yang diperoleh sama perusahaan itu apa sih? Yang diperoleh sama perusahaan itu hanya BEP saja, atau titik impas. Kenapa? Karena ada free entry dan exit. Perusahaan bisa masuk dan keluar dari industri. Yang kedua, ada yang namanya identical cost. Biaya di semua industri itu asumsinya sama. Industri A, industri baju, industri sepatu, itu diasumsikan biayanya sama. Lalu ada constant cost industri. Asumsi juga kalau misalnya ada perusahaan yang keluar atau masuk, itu nggak pengaruh sama biaya produksi kita. Kayak gitu. Ini yang kedua sama ketiga ini asumsi. Gitu. Nah, keseimbangannya yang terbentuk adalah, ingat nggak kalau misalkan BEP itu ketika ini. Bentar ya, ini tak save dulu biar takutnya nggak ke-save. Nah, BEP itu ketika apa ini? Ini AC, ini MC, DP, AR, MR, gini kan? Nah, ini adalah kondisi ketika kondisi BEP. Nah, di BEP ini kan ketika kondisinya price-nya itu sama dengan AC terendah kan. Makanya dia bentuknya gini. Price D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR yang tadi kita sudah pelajari. Terus kita sama dengankan lagi sama MC sama dengankan sama ATC. Soalnya dia ada di ATC terendah, ATC minimum. Gitu ceritanya. Simbolnya kayak gitu. Nah, ini analisisnya. Nah, ini analisisnya. Kenapa sih kok di perusahaan jangka panjang itu kayak intinya cuma dapat BEP aja. BEP saja. Kenapa? Ceritanya kayak gini. Misalnya ya, ceritanya ada profit nih. Demand-nya awalnya ini titik pertama. Di titik ini. Harganya yang pertama 50. Terus demand-nya tiba-tiba naik nih. Berarti kan pindah ke sini, keseimbangan yang baru. Ya kan? Berarti sempatlah harga itu naik jadi 60. Nah, perusahaan-perusahaan otomatis ngerasa, ih untung ya, kayak demand-nya lagi naik-naiknya. Akhirnya perusahaan mau jualan barang itu. Nah, kalau perusahaan masuk semua, akhirnya, dua kan di sini, akhirnya supply-nya naik. Supply kalau naik kan gesernya ke kanan, ya kan? Geser ke kanan, jadi supply-nya jadi supply yang ini. Nah, akhirnya jadinya pindah lagi ke titik kondisi nomor 3. Nah, kondisi nomor 3 kalau misalkan ditarik nih, balik lagi ke harga 50. Nah, di harga 50 ini kan BEP. Ketika MR sama dengan AR sama dengan demand sama dengan ATC minimum, ya kan? Makanya dia BEP. Sekarang kalau misalkan rugi, kalau rugi gimana? Awalnya kondisinya di sini, S1, D1. Ini kondisi pertama. Harganya berapa? Harganya 50. Terus tiba-tiba konsumen lagi nggak mau nih, demand-nya turun. Akhirnya pindah keseimbangannya ke keseimbangan nomor 2. Harganya 40 nih. Nah, perusahaan ngerasa, wih kok kayaknya nggak untung ya. Oke, sebentar. Fokus.
Oke, udah dapat co-host nggak sih? Udah, thank you. Oke. Tuh. Nah, perusahaan kan ngerasa kayak, wih nggak untung nih kalau misalkan rugi kayak gini. 40 kan rugi. Kondisinya kan di sini price-nya. ATC-nya kan di atas. Berarti dia rugi. Makanya perusahaan keluar semua. Nah, kalau perusahaan-perusahaan keluar, itu kan supply-nya dia geser ke kiri. Nah, kalau misalkan supply-nya geser ke kiri, berkurang dong supply-nya. Supply-nya berkurang, kalau kayak gitu caranya, berarti dia di keseimbangan yang ketiga. Harganya naik lagi, jadi harga 50. Nah, kita lihat harga 50 itu dia kondisinya ketika BEP. Ketika price-nya itu sama dengan ATC terendah. Berarti kan istilahnya pekok juga. Gitu. Jadi apapun kondisinya kalau di long run tuh ujung-ujungnya itu dapatnya BEP. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih di pasar persaingan sempurna, dia itu dapat produktif sama alokatif efisiensi. Sehingga apa? Sehingga surplus konsumen dan produsen tuh jadi maksimal. Ingat nggak Kak, misalkan surplus konsumen itu adalah keuntungan yang didapetin konsumen. Jadi yang ini. Ini adalah kondisi surplus konsumen. Dia bisa maksimal, bisa full satu segitiga penuh. Nah, kalau misalkan dia produksinya cuma segini aja, berarti kan dia dapatnya cuma bagian segini aja kan, sininya kan nggak dapat. Nah, maksudnya dia itu kalau misalkan kita di pasar persaingan sempurna itu bisa dapat full surplusnya. Kalau yang ini itu surplus produsen. Terus selain itu dia juga tercapai sama yang namanya produktif sama alokatif efisiensi. Kalau misalkan produktif efisiensi itu ketika price-nya itu sama dengan minimum ATC. Dapat kan tadi? Karena apa? Karena ini kan kondisi BEP, ya kan? Makanya dia memenuhi yang pertama, produktif efisiensi. Yang kedua, alokatif efisiensi. Apakah price-nya sama dengan marginal cost? Price-nya betul sama dengan marginal cost. Nih, kan price-nya di sini nyinggung atau berpotongan sama marginal cost. Berarti ini juga terpenuhi. Baik produktif, baik alokatif efisiensi. Kayak gitu.